Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Tangisan keras Bu Hani mengoyak keheningan pagi. Suaranya menggema sampai ke ujung gang, membuat para tetangga langsung keluar dari rumah masing-masing. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu teras menghentikan gerakannya. Pak Giman yang baru saja selesai sholat duha pun, ia terkopok keluar sambil mengenakan sarung. Ya Allah, itu suara Bu Hani ya? Kata Bu Sari sambil berlari kecil ke rumah yang suara tangisnya semakin keras. Begitu sampai di depan rumah Bu Hani, terlihat pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Mas Karim suaminya berdiri dengan tangan mengepal, wajah merah padam, matanya liar dan bau alkohol menyengat dari tubuhnya. Sementara itu Bu Hani, ia hanya terduduk di depan pintu rumah dengan pipi yang sudah memerah. Rambutnya berantakan dan tubuh gemetar menahan sakit dan malu. Udah mas, udah. Jangan pukuli aku terus. Diam kamu. Anak-anak mereka berdiri mematung di pojok ruang tamu. Yang paling besar Salsa hanya bisa menunduk sambil memeluk adiknya yang masih kelas 4 SD. Sementara si bungsu yang baru berusia 3 tahun, ia terus menangis karena ketakutan melihat kedua orang tuanya berantem dengan mengerikan. Astagfirullahaladzim, Rim. Karim, kamu mukul istrimu sendiri. Bentak Pak Giman saat itu, mendekat dan mencoba menahan tubuh besar Karim, yang malah seperti banteng kehilangan arah. Dia main belakang, Pak. Saya lihat dia nelpon laki lain waktu saya pulang. Dasar perempuan gak tahu diri. Pak, teriak Karim dengan suara serak. Matanya merah seperti habis bergadang dan juga tidak tidur. Bu Hani mencoba berdiri, suaranya parau saat bicara. Itu adik saya sendiri, Pak Giman. Itu Ivan. Dia nanya soal uang bulanan buat keponakan-keponakannya. Dia di kota sendirian, berjuang juga, tapi tetap nyemetin bantu kami di sini. Wah, bohong kamu pasti. Warga sekitar terdiam saat itu. Beberapa mulai berbisik, yang lain melihat satu sama lain dengan tatapan prihatin. Mas Karim tertawa kecil lalu menggeram seperti kesetanan. Sudahlah nih, jangan main drama kamu ya. Aku gak bodoh ya. Gak seperti kamu yang diam-diam malah main laki-laki lain. Bu Sari langsung berdiri di antara mereka. Karim, kalau kamu pulang dalam keadaan mabuk, kalah judi, dan sekarang main tangan sama istri sendiri, kamu tuh yang seharusnya malu tahu. Karim terdiam saat itu, tapi hanya sebentar. Ia pun langsung melangkah mundur mengambil motor bututnya dan menyalakannya dengan kasar. Dasar rakyat rakyat biadab. Gak ada gunanya semua kalian di sini. Lebih baik aku pergi. Gak usah ada yang ikut campur urusan rumah tangga saya ya. Motor itu meraung dan pergi dari depan rumah, menyisakan debu dan juga kesedihan. Bu Hani berdiri lemas ditopang oleh Bu Sari dan juga Bu Ningrum. Salsa anak sulungnya hanya bisa menatap kosong. Matanya sembab tapi ia tidak menangis. Sudah terlalu sering melihat ibunya dibentak, dipukul,
atau dimaki saat ayahnya kalah judi dan pulang dalam keadaan mabuk. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tenaganya juga tidak bisa melawan ayahnya yang kuat. Waktu itu pun beberapa ibu-ibu langsung membantu membereskan rumah Bu Hani. Ada yang membawa air hangat, ada yang menggendong si bungsu yang masih menangis, dan ada juga yang sekadar duduk menemaninya. Bu Hani, sabar ya. Kita semua tahu siapa yang salah, Bu. Ucap Bu Ningrum dengan pelan, menepuk punggung Hani yang masih gemetar. Aku gak kuat, Mbak. Tiap malam deg-degan kalau dia pulang. Apalagi kalau habis judi. Kalau menang aja marah. Apalagi kalau kalah, Mbak. Ucap Bu Hani dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Giman kemudian duduk di kursi bambu di depan rumahnya. Ini, kamu tuh harus pikirin anak-anak ini tahu. Ini sudah gak sehat loh. Dia sudah bukan cuma suami yang gagal, tapi juga lelaki yang bahaya buat keluarga. Hingga singkatnya pada malam hari itu, rumah Bu Hani pun sunyi. Tapi bukan sunyi damai, sunyi yang dipenuhi rasa takut akan kapan Karim akan kembali. Sunyi yang diselingi suara nafas serak anak-anak yang tidur sambil memeluk ibunya. Keesokan harinya, datanglah kiriman uang dari Ivan. Dalam amplop berisi selembar kertas kecil dengan tulisan tangan. Maaf, Mbak. Bulan ini cuma bisa kirim segini dulu. Kerjaan di sini lagi sepi. Tapi insya Allah bulan depan lebih baik, Mbak. Jaga anak-anak ya, Mbak. Aku juga belum bisa nikah karena belum bisa bantu banyak. Bu Hani membaca surat itu sambil menahan tangis. Sungguh Ivan satu-satunya keluarga yang masih peduli. Adiknya ikut merantau ke kota sebagai buruh las. Kerja tak tentu waktu tapi selalu menyempatkan mengirim uang untuk kebutuhan ponakan-ponakannya. Bahkan kadang diam-diam ia membelikan alat sekolah atau sandal baru meski ia sendiri masih kos di kamar petak. Hari itu juga Bu Hani memutuskan menjual beberapa perhiasan yang tersisa. Warisan dari almarhum ibunya untuk membuka warung kecil tepat di depan rumahnya. Meskipun banyak yang menyarankan untuk lapor polisi atau minta cerai, Bu Hani masih belum berani. Ia hanya ingin anak-anaknya tetap makan dan juga sekolah. Tapi warung itu walau kecil, mulai menarik perhatian warga. Beberapa ibu-ibu mulai langganan beli sembako atau gorengan. Bahkan ada juga yang numpang curhat atau minta tolong pinjam gula. Di sisi lain saat itu, Mas Karim ternyata semakin sering tak pulang. Kadang 2 hari, kadang lebih, dan tiap pulang, ia selalu marah-marah dan mengacak-acak rumah. Bu Hani hanya selalu diam, tapi anak-anak sudah tidak tahan dengan kelakuan ayahnya. Salsa pun mulai menolak berbicara dengan ayahnya. Bahkan saat ayahnya memanggil namanya dengan suara keras, ia memilih diam dan masuk kamar. Adiknya yang kelas 4 SD, Dani, pernah bernadi berkata di depan banyak orang, "Aku gak mau punya bapak kayak gitu." Tetangga mulai resah saat itu, karena tiap kali Karim datang, selalu ada keributan, tapi semua tahu, yang paling menderita tetap Bu Hani dan juga anak-anaknya. Sampai pada suatu malam, Karim pulang dalam keadaan lebih kacau dari biasanya. Bajunya sobek, tubuhnya bau alkohol, dan di tangannya ia masih membawa botol minuman keras. Ia langsung menggedor pintu rumah, membuat Salsa yang sedang belajar kaget dan menangis. "Hei, buka! Dok, dok, dok! Cepat buka! Ini kan rumah gue juga! Sialan loh!" Tetangga pun mulai berdatangan lagi, tapi tak satu pun berani mendekat. Karena kali ini suara Karim terdengar lebih beringas. Bu Hani hanya berdiri di balik pintu, tubuhnya gemetar. Sementara di belakangnya anak-anak memeluk satu sama lain. Ia tahu, ini bukan cuma tentang salah paham telepon kemarin. Ini lebih dari itu.
Karim bukan lagi suaminya, ia sudah berubah jadi orang asing yang bisa membahayakan siapapun di rumah ini. Ia sudah tidak bekerja, tapi hanya merepotkan keluarga. Seiring berjalannya waktu, kini ketika itu terjadi malam mungon. Malam itu tampak gelap, tapi halaman balai desa penuh dengan cahaya lampu petromak dan juga suara tahlil yang bergema. Warga kampung yang sedang berkumpul mengadakan doa bersama menyambut malam mungon tanggal 17 Agustus. Suara anak-anak kecil tertawa sambil berlari-larian. Ibu-ibu duduk berjajar di tikar panjang, membawa nampan berisi tumpeng kecil dan juga air minum. Bu Hani dan juga anak-anaknya hadir malam itu. Ia duduk di pojokan bersama Salsa dan juga adiknya. Wajahnya tampak pucat, tapi ia tetap memaksakan senyum setiap kali ada yang menyapa. Dalam hati ia berdoa supaya malam ini ia bisa tenang. Gak ada ribut-ribut seperti biasanya. Baru saja ia berharap. Harapan itu musnah saat suara gaduh dari arah jalan utama terdengar semakin mendekat. Orang-orang mulai berdiri mencari sumber suara. Ada sorakan keras, suara orang teriak-teriak. Dan yang paling bikin merinding adalah suara tangisan minta ampun. Itu suara apa sih? Kok kayak ribut-ribut gitu? Kayak ada orang-orang sedang ngarak sesuatu deh. Tanya Bu Sari ke suaminya. Pak Giman yang berdiri paling depan pun langsung mendelik ke arah jalan. Astagfirullahaladzim, itu arak-arakan. Kayaknya ada maling ketangkep. Benar saja, tak lama kemudian terlihat rombongan orang berjalan dengan membawa obor dan juga tongkat. Di tengah-tengah mereka ada seorang yang bajunya sobek, muka babak belur dan tangan diikat memakai tali tambang. Seseorang berteriak dari kerumunan saat itu. Ini nih, muka malingnya, si Karim. Bu Hani langsung berdiri, kakinya goyah tapi ia tahu betul suara itu. Ia nyaris pingsan saat melihat Mas Karim. Suaminya digeret dalam keadaan memalukan. Mukanya lebam, mulutnya berdarah, dan tubuhnya hanya dibalut kaos dalam sobek. Maling, ini maling ketangkep nih. Ini warga sini. Wah, kenapa itu Pak? Ini, dia ketahuan nyolong emas di rumah Bu Retno, di desa sebelah. Lagi ditinggal sholat isya. Tahu-tahu pintu belakang dibongkar. Emas simpanan buat biaya sekolah anaknya malah hilang. Untungnya ketahuan warga, jadi langsung dikeroyok. Ujar seorang di barisan warga yang mengarak. Warga kampung Bu Hani terdiam saat itu. Ada yang geleng-geleng kepala, ada yang menutup mulut karena kaget. Anak-anak yang ikut doa bersama saat itu, mereka pun mulai menangis ketakutan. Salsa, anak dari Pak Karim yang paling dewasa, ia menunduk, air matanya menetes. Teman-temannya mulai berbisik-bisik dan ada yang tertawa kecil. Dani adiknya hanya bisa memeluk bundanya dengan erat-erat. Bu Hani, ia berdiri kaku. Matanya memandang suaminya yang kini seperti bukan siapa-siapa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mau lari ia malu, mau diam, sungguh sakit hati yang dirasakannya. Ya Allah, kenapa cobaan ini begitu berat? Bu Hani, ibu yang sabar ya Bu. Ujar Bu Ningrum dengan pelan, menggenggam tangannya, tapi Bu Hani tak menjawab. Ia hanya menunduk, benar-benar tak menyangka dengan perbuatan suaminya. Malam itu pun Karim dibawa ke kantor desa. Tak lama kemudian polisi datang dan membawanya ke kantor polisi. Kasusnya cepat menyebar, desa tetangga dan kampungnya sendiri ramai membicarakannya. Seiring berjalannya waktu hari itu, pada pagi-paginya berita tentang Karim sudah jadi pembicaraan di mana-mana. Bu Hani tak keluar rumah sama sekali. Ia hanya duduk memeluk anak-anaknya. Ia masih syok dengan keadaan saat ini. Sementara di sekolah, Salsa juga tak mau masuk kelas. Ia hanya duduk di depan gerbang dengan wajah sembab. Ia ragu-ragu, ia ketakutan, ia juga malu.
Bahkan beberapa teman menertawakannya. Eh, itu lihat, anak maling tuh. Anak maling ngapain ya? Kesini-kesini, ucap salah satu anak. Makanya bapaknya tuh kerjanya yang benar, biar gak nyolong. Apa jangan-jangan dia sekolah juga pakai uang hasil nyolong? Ejek yang lain saat itu dengan jahat. Dani pun tak kalah sedih saat itu. Ia pulang dari sekolah sambil menunduk. Buku-bukunya dijatuhkan oleh teman-temannya yang jahil. Hari itu, setelah penangkapan ayahnya, menjadi salah satu hari paling berat bagi keluarga kecil itu. Bu Hani pun hanya bisa memeluk anak-anaknya dengan erat-erat. Sementara di sore harinya datang seorang petugas desa, membawa surat dari kepolisian dan juga sebuah catatan kecil dari ketua RW. Bu Hani, ini ada surat dari kepolisian, Bu. Pak Karim resmi ditahan atas pencurian. Dan ini juga daftar utang atas nama Karim, Bu, yang belum dibayar, ujar Pak RW dengan nada hati-hati. Bu Hani menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Di situ tertulis jelas, total utang Karim sebanyak 5 juta rupiah. Ada juga utang rokok di warung Bu Saimin, utang pinjaman pribadi ke Pak Darto. Bahkan ada cicilan utang ke tukang arisan kampung yang belum dibayar. Hani menelan ludah, ia tidak tahu harus mencari dari mana uang sebanyak itu. Meskipun 5 juta bagi orang-orang kelihatan sedikit, tapi bagi keluarga mereka, itu adalah penghasilan mereka dalam 3 bulan bekerja. Perhiasan sudah habis, warung kecil yang ia buka pun, yang baru berjalan beberapa minggu, belum sepenuhnya balik modal. Tapi ia tahu satu, ia tidak bisa kabur. Semua hutang itu sekarang harus ia lunasi demi menjaga nama baik anak-anaknya. Malam itu pun, Hani duduk di meja kecil, menatap kertas-kertas utang dengan mata merah. Di depannya Dani dan Salsa sudah tidur, begitu juga dengan si bungsu. Ia mengingat masa-masa awal menikah dulu. Karim bukan orang jahat, tapi sejak kehilangan pekerjaan, semua jadi berubah. Jadi pemarah, pemabuk, dan sekarang ia ketahuan maling. Air mata Hani menetes saat itu, tapi bukan karena sedih saja. Ia menangis karena tekad yang muncul di hatinya. Ia tidak akan biarkan anak-anaknya tumbuh dalam bayang-bayang kesalahan ayah mereka. Hingga keesokan paginya, Hani pun mulai mendatangi satu persatu warga yang dicatat sebagai pemberi utang. Ia meminta waktu untuk mencicil kepada mereka. Permisi, Pak. Saya janji akan lunasi utang suami saya, Pak. Tapi mohon beri waktu ya, Pak. Saya cuma ibu rumah tangga, Pak. Jadi saya tidak bisa melunasi semuanya dengan cepat, ucap Bu Hani dengan suara lirih. Pak Darto hanya mengangguk saat itu. Tenang saja, Bu. Saya percaya sama Bu Hani. Karena Karim yang salah, bukan ibu. Makasih ya, Pak, atas pengertiannya. Saya benar-benar tidak menyangka, Pak. Bu Hani pun kembali ke warungnya. Ia menambah menu, gorengan, nasi bungkus, bahkan mulai jualan minuman botol bekas dingin. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Salsa dan Dani juga mulai membantu. Salsa bantu bungkus nasi, Dani bantu antar pesanan ke tetangga. Kini hari demi hari warungnya pun mulai ramai. Ibu-ibu mulai datang, bahkan ada tukang becak yang tiap pagi pesan kopi dan gorengan. Walau utang belum lunas, tapi sedikit demi sedikit Hani mulai membayar. Setiap minggu ia sisihkan 20.000, 30.000. Tidak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan niat baiknya. Bu Ningrum dan Bu Sari juga ikut bantu. Ada yang menitip barang jualan, ada yang bantu promosi di arisan.
Meskipun hinaan belum hilang sepenuhnya, tapi banyak juga yang mulai memuji ketegaran Hani. Ia jadi sosok ibu yang kuat, yang rela mati-matian demi anak-anaknya. Dan malam itu saat ia menutup warungnya, Hani duduk di teras, ia menatap langit. Di dalam rumah, Salsa dan Dani tertawa menonton TV. Karim kini hanya bayang-bayang, ia masih di penjara tapi Hani sudah mulai menata ulang hidup. Perlahan tapi pasti. Pada pagi itu, matahari bersinar hangat, warung kecil milik Bu Hani mulai terasa ramai sejak subuh. Bau nasi uduk dan gorengan menyebar ke seluruh gang. Beberapa tukang becak pun sudah antri. Ada juga ibu-ibu yang datang membawa rantang. Di sudut warung, Salsa membantu ibunya menghitung uang kembalian sementara Dani sedang menyusun botol minuman dingin ke dalam ember berisi es batu. Bu Hani tersenyum lebar meski lelah, tapi hatinya hangat. Hidup mereka mulai membaik, hutang Karim pun perlahan-lahan dilunasi. Dan warga kini benar-benar menghormati perjuangannya. Ia tak lagi disebut istri maling, tapi dipanggil Bu Hani sang pejuang anak-anak. Singkatnya pada saat itu, tiba-tiba Salsa berlari dari dalam rumah dengan wajah ceria. Bu, ibu, ini bu, ada telepon. Om Ivan nelpon. Katanya penting banget bu. Bu Hani langsung bersihkan tangannya dan berjalan cepat ke dalam rumah, mengambil ponsel yang diletakkan di atas kulkas kecil. Halo Van. Suara Ivan terdengar di seberang, jelas dan juga semangat. Mbak, ini aku ada kabar baik, Mbak. Alhamdulillah banget, Mbak. Proyek kantor yang kemarin tuh jadi, dan aku dapat bonus lumayan besar dari bos. Bu Hani langsung duduk lemas di kursi. Ya Allah, ini seriusan, Van? Iya, Mbak. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Nanti seperti biasa Mbak, aku transfer uangnya. Dan nanti kalau sudah, total setengah dari utang yang Mas bisa dibayar Mbak dari uang itu. Aku gak bisa loh, biarin Mbak sendirian terus nanggung semuanya, kata Ivan dengan suara lembut. Tapi Ivan, Mbak gak enak banget loh. Kamu sendiri kan masih ngekos, kerja banting tulang. Kamu juga belum nikah. Apa gak kasihan? Lebih baik kan uang itu disimpan kamu. Udahlah Mbak, jangan mikirin aku. Ini niatku. Aku juga nitip kirim paket ya Mbak. Isinya emas kecil buat simpanan masa depan, sama mainan buat Dani dan adik kecilnya. Anggap aja buat tabungan Mbak. Soalnya kan emas itu harganya naik terus, jadi jangan dijual dulu. Bu Hani menahan tangis. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Ia menatap langit-langit rumah dan berkata dengan pelan, Makasih ya Van. Makasih udah jadi adik yang selalu jagain kami. Iya Mbak, sudah jangan sedih gitu. Di luar saat itu, Salsa melihat ibunya menangis dan langsung memeluknya dari belakang. Bu, Om Ivan baik banget ya Bu. Bu Hani mengangguk pelan masih menahan haru saat itu. Beberapa hari kemudian paket dari Ivan pun sampai. Isinya seperti yang ia bilang. Emas batangan kecil dan juga mainan plastik untuk anak-anak. Ada juga sepucuk surat tulisan tangan. Ini emas buat mbakku yang paling kuat. Ini bukan hadiah Mbak. Ini adalah bekal untuk bertahan. Semoga kita bisa hidup tanpa rasa takut lagi. Hari-hari berjalan penuh syukur. Warung semakin ramai, banyak pelanggan baru dari desa sebelah yang datang. Bahkan ada ibu-ibu arisan yang minta dititipi snack untuk acara pengajian. Namun suasana itu berubah tiba-tiba. Pada hari itu,
Sekitar jam 11 siang, warung sedang rame-ramenya. Dani sedang bantu ibunya menyiapkan bungkusan nasi. Dan si bungsu, ia sedang bermain mobil-mobilan di teras. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dan kasar dari ujung gang saat itu. Bu Hani tidak menyadari awalnya. Sampai Dani berhenti bekerja, wajahnya berubah dengan pucat. Bu, ibu, itu ayah, bu. Itu ayah, ucap Dani dengan pelan. Bu Hani langsung mendongak, jantungnya pun berdetak dengan keras. Dari kejauhan Karim berjalan dengan wajah kusam dan langkah yang gontai. Kumisnya tidak terurus, bajunya lusuh dan mata tajamnya mengarah lurus ke warung. Bu Hani berdiri diam, beberapa pelanggan di warung pun langsung berbisik. Itu Karim ya? Dia kok udah bebas sih? Iya bu, cepet banget ya. Padahal kan baru 2 bulan deh. Salsa pun langsung menghampiri ibunya dan memeluknya dengan erat. Wajahnya penuh ketakutan, si bungsu menangis dengan keras dan memeluk kaki ibunya. Dani pun ikut mundur sambil gemetar. Ketiga anak dari Karim tidak mau melihat ayahnya. Waktu itu pun Karim diam-diam sampai di depan warung, tanpa menyapa siapapun. Ia langsung masuk ke dalam, mengambil piring besar, dan tanpa bicara langsung menyedok nasi, lauk ayam 2 potong, telur balado, dan juga sambal goreng kentang. Setelah itu dia juga ambil 5 gorengan dan masuk ke dalam rumah begitu saja. Semua pelanggan diam, beberapa langsung berdiri dan pamit. Suasana mendadak dingin saat itu. Bu Hani menarik nafas panjang. Ia tidak menyangka Karim akan datang tanpa pemberitahuan, tanpa rasa bersalah. Ia tidak pernah sekalipun datang saat di penjara, tidak pernah menengok, bahkan tak pernah bertanya kabar anak-anaknya. Dani menarik tangan ibunya dengan pelan. Bu, aku takut bu. Aku takut ayah bisa marah lagi. Aku gak mau dia di rumah, bu. Salsa si anak pertama pun mengangguk. Iya, bu. Aku juga, bu. Boleh gak kita tidur di rumah Buningrum aja? Bu Hani hanya bisa memeluk mereka dan berkata dengan pelan. Sayang, selama ibu ada, kalian aman. Tenang ya. Lagian, itu juga kan ayah kamu. Siapa tahu sekarang dia sudah berubah. Tapi ia tahu malam nanti akan jadi malam yang berat. Ia pun masuk ke dalam rumah setelah semua pelanggan pergi. Di meja makan, piring bekas makan Karim masih berserakan. Suaminya itu duduk di kursi plastik, bersandar dengan malas. Mana kopinya? Tanya Karim tanpa menoleh. Bu Hani menatapnya. Aku kan lagi kerja, mas. Kalau mau kopi, ya sudahlah buat sendiri. Karim mendengus saat itu. Sekarang kamu mulai galak ya, gara-gara jualan rame. Iya. Hani hanya diam. Ia tahu percuma berdebat, tapi kali ini ia tak akan semudah dulu. Anak-anaknya sudah terlalu sering terluka karena kelakuan ayah mereka. Tapi yang ada di pikiran Hani, ternyata sepulangnya Karim dari penjara tidak ada yang berubah sama sekali dari sifatnya. Besok aku mau motor itu dipakai aku. Ya, aku mau ke tempat teman, kata Karim lagi. Tapi mas, motor itu kan dipakai kerja. Sekarang buat antar pesanan warung mas, bukan buat main sembarangan. Kalau kamu butuh kemana-mana, bilang baik-baik, ucap Hani dengan tegas. Karim menatap dengan mata menyipit saat itu, lalu berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dasar perempuan, dulu kamu gak gitu ya, tapi sekarang sudah berani kamu. Bu Hani tidak menjawab, ia hanya memeluk anak-anaknya yang kembali mendekat dengan wajah takut. Saat malam datang, Dani dan adiknya akhirnya berani masuk rumah setelah Bu Hani meyakinkan
bahwa kamar mereka dikunci dan ibu tidur di depan pintu. Tapi tetap saja setiap bunyi kecil membuat anak-anak itu terbangun. Rasa takut belum bisa hilang. Karim tidak bicara sepatah kata pun sepanjang malam, tapi pandangan matanya tampak mengancam. Dan Bu Hani tahu kedamaian yang sempat mereka miliki mungkin hanya sementara. Kini ujian baru datang lagi, tapi ia sudah tak sama. Ia tidak akan membiarkan semuanya terulang. Singkat cerita, pada hari itu, langit yang mendung sejak pagi, udara terasa berat seolah ikut merasakan ketegangan yang akan terjadi. Bu Hani sudah bersiap-siap hendak mengantar pesanan nasi uduk ke kantor kelurahan. Motor bebek tua di depan rumah sudah dipanaskan, dan Dani berdiri di sampingnya sambil memegang kantong plastik besar berisi bungkusan. Namun sebelum Bu Hani sempat mengenakan helm, suara langkah kasar terdengar dari dalam rumah. Karim muncul dengan wajah kusut dan mata merah, seperti baru bangun dari tidur panjang tanpa mandi. "Hei, motor ini aku yang pakai. Mau ke rumah teman," katanya sambil langsung rampas kunci dari tangan Bu Hani. "Mas, tapi kan ini motornya mau dipakai antar pesanan, Mas. Ini udah janji loh, jam 9 harus sampai." Suara Bu Hani mencoba tetap tenang, tapi Karim tak peduli. Pokoknya aku duluan. Lagian, kamu kan bisa naik sepeda." Bu Hani hanya diam, tubuhnya lemas. Ia tahu, berdebat hanya akan berujung teriakan atau lebih buruk lagi. Dengan pelan ia mengambil sepeda tua yang biasa dipakai Dani ke sekolah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia pun berkata pelan kepada anaknya, "Sayang, ayo kita pakai sepeda aja. Pelan-pelan, yang penting sampai." Dani menurut meskipun wajahnya terlihat kecewa. Mereka berangkat menembus jalanan yang mulai gerimis. Sementara itu Karim membawa motornya ke arah desa sebelah. Tujuannya satu, tempat judi yang dulu pernah membuatnya bangkrut dan masuk penjara. Di sana para penjudi lama sedang asyik bermain kartu sambil merokok. Musik dangdut terdengar samar dari radio tua di pojokan. Karim nih, lama ya, lo gak kelihatan," sapa seseorang. Karim tersenyum lebar dan sok akrab. "Iya nih bro, gue habis rehat sebentar." Namun saat ia duduk dan ikut melihat permainan, salah satu lelaki botak dengan tatapan tajam langsung berkata, "Gimana Rim? Lo mau main berapa? Bawa uang berapa lo?" Karim pun langsung mengelak. "Nanti aku main dulu lah. Kalau menang aku bagi." "Sini sih gak ada yang dikasih uang Rim. Kalau gak bawa uang, minggir aja lah. Minggir," bentak lelaki itu. Beberapa yang lain pun ikut tertawa. Salah satu dari mereka bahkan sengaja menjatuhkan rokok ke arah kaki Karim. Yang paling menyakitkan adalah ada seorang perempuan muda duduk di kursi plastik. Berdandan menor, dialah Lela, perempuan yang dulu pernah dekat dengan Karim saat masih jaya. Kini Lela justru duduk merapat ke teman Karim, tertawa genit tak memandang Karim sedikit pun. Karim merasa dipermalukan. Harga dirinya diinjak-injak. Ia pun berdiri dengan marah, lalu mendorong salah satu pemain. Pertengkaran pun pecah saat itu. Meja terbalik, kartu berterbangan, dan suara makian memenuhi ruangan. "Dasar kere, udah bangkrut so jagoan." Puk 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 puk. Setelah Karim dipukul massa dan dihajar dengan babak belur, Karim pun akhirnya diusir. Dengan tubuh kotor dan emosi meledak, ia mengendai motor pulang dalam keadaan mabuk marah. Pada hari itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam saat Karim tiba di depan rumahnya. Semua lampu sudah dimatikan, rumah sunyi, tapi Karim tetap menggedor pintu dengan kasar. Dok, dok, dok.
Buka. Dok, dok, dok. Buka nih. Buka. Cepat. Di dalam Bu Hani pun terbangun. Dengan langkah cepat dan mata masih setengah terpejam, ia membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Karim langsung menyerobot masuk tanpa basa-basi. Cepat. Aku minta uangnya. Aku butuh uang sekarang, katanya dengan garang. Bu Hani menggeleng saat itu. Gak ada uang, Mas. Uang marung kan baru cukup buat bayar hutang listrik besok. Yang lain kan mau buat belanja, Mas. Buat modal lagi. Karim mencengkram tangan Hani. Udah, gak usah banyak alasan lah. Cepat mana? Saat itu, saat Karim sedang marah, ia tiba-tiba melihat salah satu di lemarinya. Di lemari Hani ada emas. Itu apa? Aku tahu kemarin ya, dari tetangga. Katanya kamu dapat emas kiriman dari Ivan. Mana? Mana? Dengan panik saat itu, Hani berusaha menutupi lemari kecil di ruang tengah. Tapi Karim lebih cepat. Ia membuka lemari itu dengan kasar dan langsung menemukan kotak kecil berisi emas pemberian Ivan. Mas, itu buat anak-anak, Mas. Buat masa depan. Tolong jangan diambil, Mas. Hani berteriak sambil mencoba menarik tangan Karim. Karim pun mendorongnya dengan keras. Udah. Hani terpental ke belakang dan kepalanya membentur pojok lemari kayu dengan bunyi yang keras. Duk. Darah pun langsung mengalir dari pelipisnya. Hani jatuh tak bergerak. Tubuhnya lemas dan kepalanya mengucurkan darah. Karim berdiri terdiam sebentar menatap tubuh istrinya yang tergeletak. Tapi ia tak bergerak untuk menolong. Ia hanya mengambil kotak emas itu dan pergi begitu saja, membanting pintu rumah sambil mengumpat. Tuh, dasar perempuan kere, perempuan gak tahu diri. Dan saat waktu subuh menjelang, Denny bangun lebih dulu. Ia ingin buang air kecil. Tapi begitu keluar kamar, ia melihat ibunya tergeletak di lantai. Darah mengiring di pelipis, bibir pucat dan mata tertutup. Ada banyak darah saat itu. Bu, ibu, bangun bu, ibu. Teriakannya membangunkan Salsa dan membuat si bungsu menangis histeris. Tetangga-tetangga pun langsung berdatangan. Bu Ningrum yang pertama masuk ke rumah langsung menjerit. Astagfirullahaladzim, Hani, ini kenapa Hani? Kok bisa keluar darah yang banyak gini? Cepat, ayo kita bawa dia ke puskesmas. Beberapa tetangga laki-laki mengangkat tubuh Hani ke dalam mobil pick-up milik Pak Giman. Sepanjang perjalanan Dani dan Salsa menangis tak henti. Dan saat ke puskesmas, ternyata saat itu masih tutup. Hingga mereka pun akhirnya pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun segera menangani. Tapi kondisinya kritis, kepala bagian kanan mengalami benturan keras dan Hani kehilangan banyak darah. Ini, kalau saja lebih lama sedikit, mungkin beliau sudah tidak tertolong. Karena sobekan yang ada di kepalanya itu cukup parah. Darahnya pun mengicir dengan deras. Sementara itu, para tetangga mencoba mencari keluarga yang bisa dihubungi. Satu-satunya yang tertera di ponsel Bu Hani hanyalah nomor Ivan. Hari itu, baru saja pulang kerja saat teleponnya berdering. Halo, Mas Ivan? Suara perempuan asing terdengar panik. Ini saya tetangganya Bu Hani, Om. Ini Bu Hani dibawa ke rumah sakit. Dia pingsan, kepalanya berdarah. Sekarang dia kritis, Mas. Soalnya ada luka yang cukup parah. Apa? Kritis? Ivan saat itu hanya terduduk lemas.
Tangannya gemetar, matanya pun langsung berkaca-kaca. Astagfirullahaladzim, Mbakku. Hari itu juga Ivan langsung menghubungi teman kantornya dan izin kerja. Tapi ia tidak bisa langsung pulang ke kampung karena proyek masih belum selesai. Dengan berat hati, ia pun hanya bisa mengirim uang sebanyak yang ia punya dan meminta tolong kepada Ningrum untuk menjaga anak-anak dari Bu Hani. Ivan di sana hanya duduk diam di pojok kamarnya yang sempit. Air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa gagal menjaga satu-satunya keluarga yang selalu ia lindungi. Sementara itu di rumah sakit, Dani duduk memegang tangan ibunya. Salsa pun terus menangis di pojok ruangan. Ma, Mama jangan pergi, Ma. Kami gak punya siapa-siapa lagi, Ma. Dan malam itu untuk pertama kalinya, rumah kecil mereka benar-benar sunyi. Bukan karena tertidur, tapi karena semua sedang menunggu jawaban dari langit. Apakah Bu Hani akan kembali membuka matanya? Dan sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.